ganjaran pahala sedekah daripada si hidup untuk si mati. Ke kuburnya dianterin sama malaikat. Wahai fulan, anakmu malam ini bersedekah bagi nasi bungkus untuk orang-orang. Ini ganjarannya. Dianterin sama malaikat. Lalu ketika dianterin, bagaimana sikap si mati di alam barzakh? Fayafrahuna biha. Seneng, girang, luar biasa senengnya. Kenapa? Si mati hanya bisa menerima. Tugas dia di dunia udah habis. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluh. Manusia bila mati udah nggak bisa ibadah. Salat nggak bisa, baca Quran nggak bisa, ngaji nggak bisa. Andai ada yang bisa ngaji, ente kabur ikut ngaji malam Senin. Padahal seminggu lalu yang meninggal. Ngeri juga, yang ngajar aja bisa pulang itu. Begitu saudara. Jadi bisa nerima yang mati itu. Gembira, girang. Asyadda makanu yafrahuna fid dunya. Lebih senangnya dibanding mereka dikasih di dunia. Senangnya luar biasa. Senangnya itu Masya Allah. Senangnya. Kenapa? Udah nggak bisa dia sedekah. Maka di dalam Al-Quran pada surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya hadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, balikin saya ke dunia. Saya pengen sedekah. Tuh yang mati. Undurin nyawa saya sejam lagi. Jangan dicabut dulu. Saya pengen sedekah. Itu belum mati. Dikubur sama. Andai orang dikubur ditawarin, ente mau hidup lagi enggak? Mau. Mau ngapain? Mau sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kajian kita malam hari ini berbicara tentang pentingnya sedekah untuk orang yang telah mati, untuk orang yang telah wafat, untuk orang yang telah meninggal dunia. Lalu sedekahnya pakai apa? Dan bagaimana kalau kita membaca hadarat atau hadiah Fatihah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara sekalian, sebagaimana dimaklumi dari apa yang telah diuraikan oleh ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, bahwa boleh saja dalam pandangan agama kita bersedekah untuk mayit, dan apa yang kita lakukan sampai kepada mayit bermanfaat untuk si mati, apapun bentuk sedekahnya. Bisa saja sedekahnya dengan harta, bisa saja sedekahnya dengan badan, semacam puasa, bisa saja sedekahnya dengan lidah
baca Al-Quran, zikir-zikir, bisa aja sedekahnya dengan harta juga dan badan juga, semacam membadalkan haji dari berbagai macam kebaikan-kebaikan yang diatur oleh agama. Sama ada si mayit itu berwasiat ataukah tidak berwasiat. Dan ini banyak ditulis oleh ulama. Al-Imam Syaukani dalam Nailul Awtar dan masih banyak lagi menerangkan betapa manfaatnya sedekah si hidup kepada si mati. Pada malam hari ini kita berbicara sedekah si hidup untuk si mati. Satu hari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam panggil Imam Ali bin Abi Thalib, sahabatnya, sepupunya, sekaligus mantuknya beliau. Kata Nabi, "Ya Ali, tasaddaq ala mautak." Ali, hendaknya engkau bersedekah atas nama keluarga yang sudah meninggal dari engkau. Siapa aja? Anak, istri, suami, orang tua, encang, encing, nyak, babe, apa aja daripada kaum muslimin. Kaum muslimin, catatannya meninggal membawa iman. Yang disebut mautaka bukan sekedar asal mayit, tapi mayit yang meninggal dalam keadaan beragama Islam. Beragama Islam. Kita disuruh sedekah. Besaran agama tidak mengatur. Sebab Allah tidak bebani kita di luar daya mampu kita. Terserah saudara, saya sedekahnya pakai kuaci aja, kuaci. Boleh aja, begitu. Yang penting sedekah untuk keluarga kita yang sudah tidak ada. Yang nyuruh Rasulullah, tasaddaq, bersedekahlah Anda. Nabi yang nyuruh. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang itu ngamalin apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus bersedekah untuk orang yang meninggal? Kata Nabi, malaikat Allah itu banyak. Tugasnya macam-macam. Ada di antara malaikat yang tugasnya ngebawa solawat yang kita baca ke Madinah, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada khusus malaikat. Dan ada malaikat yang khusus bawain sedekah si hidup untuk si mati. Jadi udah ada dari dulu JNE. JNE. Ayah penanya? Iya, tahu JNE? Itu ya itu. Iya. Pokoknya tiki-tiki. Iya gitu. Udah ada.
Ada malaikat yang khusus tugasnya menjadi kurir, kurir. Sebab kata Nabi, fa innallaha ta'ala qad wakkala malaikatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat yang banyak. Yang diantara malaikat itu Allah kasih misi khusus. Jadi paskas, pasukan khas, pasukan khusus. Ngapain? Yahmiluna shadaqatil ahya ilaihim. Yang dia tugasnya membawa ganjaran pahala sedekah daripada si hidup untuk si mati ke kuburnya, dianterin sama malaikat. Wahai fulan, anakmu malam ini bersedekah bagi nasi bungkus untuk orang-orang, ini ganjarannya. Dianterin sama malaikat. Lalu ketika dianterin, bagaimana sikap si mati di alam barzakh? Fayafrahuna biha, seneng, girang, luar biasa senengnya. Kenapa? Si mati hanya bisa menerima. Tugas dia di dunia udah habis. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluh. Manusia bila mati udah nggak bisa ibadah. Salat nggak bisa, baca Quran nggak bisa, ngaji nggak bisa. Andai ada yang bisa ngaji, ente kabur ikut ngaji malam Senin. Padahal seminggu lalu yang meninggal, ngeri juga. Yang ngajar aja bisa pulang itu. Begitu saudara. Jadi bisa nerima yang mati itu. Gembira, girang. Asyadda makanu yafrahuna fid dunya, lebih senangnya dibanding mereka dikasih di dunia. Senangnya luar biasa. Senangnya itu Masya Allah, senangnya. Kenapa? Udah nggak bisa dia sedekah. Maka di dalam Al-Quran pada surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya hadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Ya Allah, balikin saya ke dunia, saya pengen sedekah. Tuh yang mati, undurin nyawa saya sejam lagi, jangan dicabut dulu. Saya pengen sedekah. Itu belum mati, dikubur sama. Andai orang dikubur ditawarin, ente mau hidup lagi enggak? Mau. Mau ngapain? Mau sedekah. Tapi Allah enggak turutin. Namanya laula al-imtinaiyah di dalam kitab tafsirnya. Enggak diturutin. Kenapa? Ini omongan doang. Bener ya Rob, kalau saya hidup saya mau sedekah, enggak dikasih sama Allah. Dibalikin lagi, hidup lagi, ketemu Jumat lagi, 2.000 lagi yang dia masukin, dan yang lecek-lecek. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Begitu. Jadi enggak dipenuhi juga sama Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Coba dong Tuhan beri saya tempo sebentar aja. Mau ngapain? Fa'asaddaqo. Saya mau sedekah. Makanya ketika mati dikasih sedekah, girang. Lebih girang dibanding dulu di dunia dibagi. Sebab apa? Jadi orang udah mati itu, dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami di dalam Musnad Al-Firdaus, mal mayyit fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawis. Orang dikubur percis kayak orang karam, hanyut terbawa air. Nabi yang bilang, coba saudara, hanyut
Kalau ada orang hanyut terbawa air, banjir, kira-kira apa yang dia lakukan? Hah? Minta tolong. Orang dikubur itu minta tolong gitu. Cuma Nabi memberikan logika biar muslim paham. Kayak orang karem, hanyut minta tolong. Dan kita paham ketika Nabi menyampaikan orang dikubur itu adalah kayak orang hanyut minta tolong, cara nolongnya nggak sama yang nggak hanyut. Beda cara nolongnya. Dia minta tolong, minta bantuan. Bentuk bantuannya nggak sama antara orang yang masih hidup sama yang mati, nggak sama. Antara orang karem sama orang yang di darat nggak sama. Ada orang ngap-ngapan di kali, tolong, bantuan. Lalu kemudian kita kasih motor NMAX baru, mau nggak? Nggak mau. Bukan itu bentuk bantuannya. Kasih emas 100 gram dari toko internasional Melawai. Siapa itu yang dagangnya itu ya? Ada zaman kita itu. Padang, iya. Orang Padang tuh tahu bapak kita. Datuk Ervin. Begitu. Nggak mau. Jadi orang yang karem tuh maunya dikasih apa bantuannya? Pelampung, ban, tambang, galak. Tuh maunya. Nah, begitu juga orang udah mati. Beda cara kita nolongnya, beda sama yang hidup. Beda. Dia girang setengah mati. Kenapa girang? Udah kagak bisa ibadah, dikasih girang. Begitu. Percis kayak orang pensiun, udah nggak kerja, ada yang bagi. Girang nggak? Girang. Tapi nanti tanggal 14 milik gue ya. Begitu. Iya baik deh. Gitu. Pakai iya baik deh. Itu begitu. Nggak apa-apa. Girang. Asadda makanu yafrahuna fid dunya. Kata Nabi, girangnya lebih dibanding dibagi di dunia. Bahkan bukan girang doang, yang dikubur tuh yang disedekain oleh kita. Dia doain kita, anak-anaknya yang sedekah. Apa dia doa? Allah maghfir liman nawwara qabrona. Tuhan, tolong dong ampuni bagi orang yang sedekah nih, anak, cucu, mantu, cicit. Habis cicit apa ya? Cocot, ya pokoknya apanya lah bawahnya lah tuh. Pokoknya terangi, ampuni dosa orang yang sudah menerangi kubur kami. Tuhan balas mereka dengan surgamu. Itu begitu saudara. Ini Nabi yang bilang. Jadi ulama sunnah wal jamaah tuh nyuruh sedekah. Saudara namanya tahlilan, apalagi ya nuju harian, niga harian lah, apalagi namanya 40 hari, 100 hari, 1000 hari, haul, itu nama. Intinya sedekah. Terserah. Intinya pakai nutup aurat, itu inti. Enggak mesti saudara pakai gamis. Nabi pakai gamis, saudara pakai baju koko Almia, itu aja masih ngutang. Enggak apa-apa. Emang Nabi pakai koko? Enggak. Prinsipnya sama. Menutup aurat. Saudara pakai apa? Pakai. Yang penting menutup aurat. Begitu. Yang penting sedekah. Mau judulnya nuju hari, judulnya 40 hari, itu judul. Tapi intinya sedekah. Baktinya anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Cuman ada yang aneh. Ada anak bakti sama orang tua kita marah-marah. Apaan itu anak bakti sama orang tua? Marah.
Cuman nggak ngomong begitu. Bid'ah, begitu ngomongnya. Ngomongnya. Padahal bukan bid'ahnya yang dia omelin. Anak bakti sama orang tua nggak kasih. Dia kata bid'ah. Bid'ah nyusahin. Kalau bener nyusahin lu bantu. Udah bantu kagak. Ada anak pengen sedekah untuk orang tuanya, kita marah-marah. Kita pahami dalam agama ada dua, ada usul, ada usil. Usil. Kalau usul nyusahin, lu bantuin. Usul, udah ente bikin 7 hari. Adapun masalah beras sembako tanggung jawab saya, ada berapa orang. Usul itu mah bantu kagak, nyelak mulu. Apa bahasa kreonya? Usil. Emang ada yang kayak begitu? Yang mana nih? Begitu. Ini nggak rapi nih. Begitu. Ndak nyampe. Kita jangan marah sama yang kayak begitu. Dikata nggak nyampe kita marah. Gue golok nih. Aduh, jangan. Terima kasih bang, abang bilang gak nyampe. Masalahnya Tuhan saya bukan abang, Allah. Kalau abang aja ya saya juga yakin gak bisa. Allah murah, begitu. Orang Nabi yang bilang, saya lebih percaya Nabi dibanding abang. Begitu. Nggak apa-apa, nggak usah kita marah. Begitu, nggak nyampe ya nggak usah marah. Kita harus sabar. Seorang Sunni itu sabar. Sampai teman kita bapaknya wafat. Teman kita tuh bapaknya meninggal dunia. Kita dengar nih teman kita yang bilang kagak nyampe nih. Ada pengumuman di masjid. Masjid apa nih kita nih? Darul Ma'wa. Berita duka cita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal fulan bin fulan, alamat RT sekian, RW sekian dan seterusnya. Begitu. Aduh, bapaknya teman kita yang bilang agak nyampe itu meninggal. Buru kita harus takziah. Mumpung jasadnya masih ada di depan, kita doa angkat tangan. Jangan pakai bahasa Arab, pegel ngapalnya. Pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu, mayit ini mohon ya Rabb, siksa di kuburnya seberat-beratnya. Begitu doanya. Kira-kira teman kita marah enggak? Bang jangan marah, enggak nyampe. Kan enggak nyampe kata dia. Gitu. Kalau enggak nyampe enggak perlu marah. Wong kan enggak nyampe. Enggak perlu marah. Enggak nyampe. HP mati baterainya. Ada yang pinjam buat nelpon. Kita marah enggak? Lah kagak ada yang kurang pulsanya. Begitu. Enggak nyampe. Enggak perlu marah. Tapi kalau mau jujur kira-kira marah enggak dia? Nyampe. Begitu aja dah. Jangan susah-susah. Begitu. Nyampe. Ente salah duduk. Jangan-jangan ente duduknya bukan majelis tapi majelas. Majelas ora jelas. Begitu. Gitu. Kalau di majelis nyampe orang Nabi yang ngomong. Pesen sama Sayyidina Ali lagi. Nyampe. Girang. Bukan nyampe doang, doain. Ya Rab, ampun itu. Coba. Dimintakan ampun oleh orang tua kita. Apa enggak tambah berkah tuh anak yang kayak begitu? Lihat tuh orang Betawi. Ya Allah, anak banyak, dia enggak bingung. Karena demen kirim doa dan sedekah buat orang tuanya. Enggak bingung. Dan enggak jadi miskin juga, enggak. Enggak ada orang jatuh miskin gara-gara dia sedekah untuk orang tua yang meninggal. Pernah denger enggak? Kagak sudah. Nabi yang bilang, Tuhan beri kabar gembira dengan surga. Itu doa.
Singkatnya saudara, hadis ini memberi gambaran dibenarkan kita sedekah untuk keluarga yang meninggal. Bukan dibenarkan doang, nyampe orang malaikat yang bawa. Malaikat tahu alamatnya di mana kuburannya, biar kita kagak tahu tuh kuburan engkong kita. Gitu. Pokoknya dulunya di situ dah tuh, kita nggak tahu lempengan mana. Emang juga gak pernah jarah. Begitu. Kita kagak tahu kuburan engkong sebelah mana. Begitu. Pokoknya nyampe, malaikat yang bawa. Jangan takut. Begitu. Jangan takut. Gitu. Kalau Google Map bisa ada errornya ya kan. Ini malaikat. Benar. Singkatnya saudara, sodakohnya dengan bentuk apa? Apa saja. Mau saudara sedekahnya harta pakai duit jadi. Seperti apa yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam hadis, di mana Imam Muslim riwayatkan dalam Sahih Muslim, kitab paling sahih daripada kitab hadis. Imam Nasai di dalam Sunan Nasainya, Ibnu Majah di dalam Ibnu Majahnya, satu lagi Imam Ahmad di dalam Musnad Ahmad bin Hanbalnya, dari sahabat Nabi namanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Kata Abu Hurairah, inna rajulan ja'a ila Rasulillah SAW summa qal ya sayyidi ya Rasulullah inna abi qad mat walam yusi afayan fa'uhu in tasaddaqtu anhu. Kata Sidi Abu Hurairah, saudara, ada seorang sahabat datang kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau bilang, wahai Rasulullah, abahku babeh meninggal, Nabi meninggal. Enggak wasiat apa-apa, enggak ada pesan-pesan yang dia omongin. Orang mati mendadak, enggak ada pesan ini pesan itu. Begitu, abah saya meninggal. Saya pengen nanya Nabi amangkau, atas wafatnya abah saya ini, afayan fa'uhu in tasaddaqtu anhu, apakah bermanfaat, nyampe kalau sekiranya saya sedekah duit atas nama babe almarhum? Bagaimana Nabi? Apa jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala habibuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, na'am yanfa'u. Iya, bermanfaat, nyampe. Nabi, ente sedekah duit jadi. Sedekah duit, itu yang babehnya meninggal. Itu kan Nabi kasusnya babe yang meninggal. Kalau enyak enggak nyampe. Bagaimana ya? Babe sama enyak sama-sama manusia, masa dibeda-bedain? Saya pengen denger yang enyak meninggal. Ada hadis tentang enyak meninggal. Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha wa an abiha, kata Sayyidah Aisyah, inna rajulan ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa qal ya sayyidi ya Rasulullah inna ummi iftatalat nafasuha wa uraha intakallamat tasaddaqat fahallaha ajrun intasaddaqtu anha. Imam Bukhari, saudara, dan Imam Muslim meriwayatkan hadis di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dari Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah, ada seorang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, nya ane mati mendadak, enggak ngalamin sakit.
sebelum matinya. Saya punya keyakinan kalau emak aneh ngomong Nabi dia sedekah. Sedekah. Ana mau nanya Nabi, adakah ganjaran yang didapat oleh enya kalau saya sedekah atas nama almarhumah enya? Manfaat enggak? Nyampe enggak? Boleh enggak saya sedekah sembako? Sebetulnya bohong juga, ada 3 doang. Tibako, 3 bahan pokok, judulnya sembako, enggak 9. Begitu, 3. Saya kalau sedekah sembako bagaimana? Ya Rasulullah, apakah manfaat buatnya? Apa jawabnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Naam, tasaddaq anha. Ente silahkan sedekah untuk almarhum nya ente. Boleh. Manfaat nyampe, udah pastilah nyampe. Boleh sedekah dengan bentuk duit, dengan bentuk makanan, silakan. Saya mau bikin nasi uduk. Emang NU itu tahlilan? NU nasi uduk 3 hari. 3 hari. Begitu saudara. Enggak apa-apa. Bagaimana kalau saya sedekahnya puasa? Sebab babe waktu Ramadan itu sakit enggak puasa 15 hari. Jadi saya mau kodoin daripada puasa babe. Bagaimana? Saya mau kodoin aja puasa yang ditinggalin. Emang berapa hari ninggalin puasa? Jadi waktu hidup tuh babe bilang, babe tuh insaf umur 60 tahun. Umur 60 insaf. Jadi ya dari umur 15 nggak puasa, udah umur 15. Dari balik, iya. Setahun 30 hari. 30, 60 kurangi 15, 45. 30 kali 45. 1200 hari. Begitu. 1200. Begitu. Ini bisa sampai ganti presiden lagi. Pemilu lagi. Banyak. Boleh enggak kita kalau sedekahnya puasa? Imamul Bukhari meriwayatkan hadis dalam Sahihul Bukhari. Juga Imam Muslim meriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa an abiha. Kata Sayyidah Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuh. Siapa orang mati punya utang puasa Ramadan, maka keluarganya boleh kodoin. Kodoin maknanya sedekah dengan badan, dengan puasa. Boleh. Berapa hari? 14 hari. Ya udah kodok 14 hari untuk almarhum baba. Boleh. Boleh. Saya enggak puasa dah, mau beras saja. Man mata wa alaihi siyamun at'ama anhu waliyuh. Siapa mati punya utang puasa, bayar fidyah keluarganya dari duit dia, duitnya almarhum. Enggak ninggalin duit, tanah sih ada 5.000. Iya itu duitnya. Gitu, dipotong dikit juga enggak apa-apa. Begitu. Itu begitu, saudara. Kalau puasa namanya sedekah lewat badan.
Kalau kita pakai duit, sedekah lewat harta. Kalau kita pakai sembako, sama, sedekah lewat harta. Bagaimana kalau sedekah harta juga, badan juga, fisik juga, finansial juga? Mau badalin haji, boleh, diajarin dalam agama. Badal haji. Apa badal haji? Sedekah untuk almarhum dengan bentuk karena beliau belum haji, udah wajib, atau belum wajib sih emang masih susah sampai wafat, begitu, sampai wafat. Doanya sampai putus asa, ya Allah ya Rabbi, bila saya tidak diberi kemampuan ke tanah suci ya Rabb, paling tidak ke Tanah Abang ya Rabb. Tanah Abang. Doanya salah dia, Tanah Abang aja dia. Padahal kalau urusan bahan mau di Riau aja, Baji Makmun juga banyak, bener nggak? Nggak usah jauh-jauh. Mana Bang Hamir itu? Ya Allah. Ibnu Abbas, sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meriwayatkan hadis. Kata Ibnu Abbas, inna mra'atan qalat, ada seorang perempuan datang kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lalu bilang, ya Sayyidi ya Rasulullah, inna ummi adrakat hal hajj, inna ummi adrakahal hajj famatat falam tahujja. Ya Rasulullah, emak udah nyetor karena ngantrinya lama, ngantrinya begitu, udah nyetor begitu, pengen haji, enyak mati. Kalau di Kreo mati apa meninggal sih? Meninggal. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa ma meninggal. Mati apa meninggal? Mati ya. Begitu. Pokoknya terserah lah bahasanya. Emak saya wajib haji, lagi ngantri. Kalau orang sekarang nih, kita pakai bahasa sekarang ini, kamu dulu sih nggak ngantri-ngantri. Kemudian wafat, belonan berangkat haji. Saya mau nanya mangkau Nabi, ya Rasulullah, afayan fa'uha in hajajtu anha. Ya Rasulullah, nyampe enggak kalau aneh badalin untuk almarhumnya, almarhumahnya, aneh badalin. Begitu Nabi ditanya, Nabi enggak jawab, enggak jawab dengan jawaban singkat, iya nyampe, boleh, enggak. Nabi mengajak umatnya berpikir. Itu perempuan ditanya, begini Neng, kata Nabi, ini perempuan dari Khas'am, menurutmu bagaimana kalau emakmu punya utang sama tetangga, sama warung, punya utang, ente bayarin Neng, boleh enggak? Kata dia, boleh ya Rasulullah. Itu dia, fadainullah ahaqqu bil qada. Utang sama Allah kudu lebih lagi untuk dibayar. Utang sama makhluknya jadi bayar boleh, apalagi utang sama Allah. Ente wajib haji, iya udah nyetor, ente badalin, tapi entenya udah haji, udah, iya badalin. Kalau belum jangan nyuruh orang badalin. Apa badal haji? Sedekah harta dan fisik untuk yang udah mati. Boleh, boleh. Nyampe. Kalau kagak nyampe berarti Nabi ngajarin yang sia-sia. Hasya wa kalla, mana mungkin Nabi ngajarin yang kagak-kagak mau umatnya. Enggaklah mungkin saudara. Karena itu Nabi jelasin. Dalam Bukhari ada, Muslim ada,
Di Nasai ada hadisnya banyak. Jadi bentuk sedekah boleh harta, boleh badan, boleh harta, dan juga badan. Saya mau baca Quran aja. Bagaimana sedekahnya baca Quran? Habis harta nggak ada. Saya mau baca Quran aja. Apa yang ente bisa Quran? Ya Yasin. Nabi bilang dalam hadisnya lewat Sayyidina Maqil bin Yasar radhiyallahu ta'ala an. Abu Dawud riwayatkan, Ibnu Hibban tuliskan dalam Sahih Ibnu Hibban, kata Nabi, Iqra'u ala mautakum Yasin. Ayo pada baca untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia surat Yasin. Bacain Yasin. Apa maknanya? Sedekah Al-Quran. Orang Nabi kalau sholat jenazah, takbir pertama baca Fatihah. Apa tuh Fatihah? Quran. Untuk siapa? Untuk almarhum. Tapi mayitnya belum dikubur. Teknis. Udah dikubur apa belum? Kalau nyawanya udah pisah sama badan, namanya mayit. Mayit itu man faraqat ruhuhu an jasadi. Orang yang ruhnya udah lepas dari badan. Mayit. Urusan dikubur sama kagak dikubur sama baik. Walaupun di masjid kagak kelihatan juga. Ente kalau mau jenazah digini-giniin enggak? Kan kagak lihat juga. Begitu. Itu sedekah Quran juga. Begitu. Enggak apa-apa. Imam Ad-Dailami di dalam kitab Musnad Al-Firdaus meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Abu Dar Al-Ghifari, makamnya di Rabda, dan dari Abu Darda, makamnya di Mesir, di Alexandria. Abu Darda, apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mayyitin yamut fayuqra'u indahu Yasin illa hawwanallahu alaih. Tidaklah seorang mayit yang meninggal dunia lalu dibacakan surat Yasin di sampingnya, mati bacain Yasin aja, melainkan Allah ringankan adab bagi dia. Orang mati baca Yasin, itu orang kampung tuh. Kalau orang pada mati baca Yasin begitu, itu aja diomelin mulu. Yasin, emang gak ada surat yang lain? Lu baca aja buat mayit lu surat Al-Baqarah, panjang amat tuh. Salah lagi gitu. Ini Yasin salah begitu. Jadi kita jangan sampai dibikin susah itu. Saya mau sedekahnya istighfar aja. Bagaimana istighfar? Boleh istighfar, Rabbighfirli wali walidayya, boleh. Allah maghfir li akhi, siapa adiknya, kakaknya, fulan, boleh, silakan istighfar. Astaghfirullahaladzim li wali abi wali ummi, boleh, terserah. Imam Ahmad di dalam musnadnya meriwayatkan juga Imam Jalaluddin As-Suyuti, makamnya di Mesir, dekat dengan Sayyidah Zainab, cucunya Rasulullah, anaknya Siti Fatimah Az-Zahra, makamnya di Mesir. Nabi sampaikan terkait dengan istighfar, kata Nabi, dengan kita istighfar, innallaha subhanahu wa ta'ala la yarfa'ud darajata lil abdis salih fil jannah fayaqul ay rabbi anna li hadha faqala jalla wa ala bistighfari waladika laka. Kata Nabi dalam kitab Musnad Imam Ahmad,
Dalam kitab Syarhus Sudur, Imam Jalaluddin As-Suyuti, kitab tentang kematian, hadis-hadisnya itu semuanya. Syarhus Sudur, tebal juga. Abu Hurairah bilang, aku dengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah meninggikan derajat seseorang hamba di surganya tinggi banget. Dia bertanya sama Allah, ya Rabb, anna lihada, dari mana ini surga saya mewah tinggi ini? Jujur ya Rabb, saya ibadahnya pas-pasan di dunianya. Kayaknya nggak pantas dapat ini, nggak pantas. Bukan tempat saya, nggak layak. Kok saya bisa dapat ini nih? Kalau boleh tahu dari mana? Bistighfari waladikalak, anakmu menjelang maghrib baca Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya 100 kali. Sedekah lewat istighfar. Dalam Al-Quran pada surat Al-Hasyr, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang-orang yang datang sesudah mereka, tabi'in, sesudah sahabat, akhlak baiknya selalu mendoakan yang lebih dulu, Rabbana ighfir lana, duhai Tuhan kami ampuni dosa kami, wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang duluan beriman sekarang udah pada mati, ampuni mereka ya Rabb. Quran yang nyuruh. Boleh kita sedekah dengan apa namanya disebut istighfar, boleh dengan la ilaha illallah, boleh dengan tasbih, boleh dengan sholawat. Banyak jalannya. Saudara, jangan dibikin susah. Saya nggak punya duit kayak bikin orang-orang tahlilan. Anda bukan tahlilan, Anda kan punya mulut. Baca la ilaha illallah. Ente, bini, anak, mantu jadi. Nggak usah banyak-banyak. Tapi saya pengen kayak orang-orang. Iya nggak bisa. Entenya nggak ada, jangan sampai ngutang-ngutang, nanti repot. Apalagi pinjol lagi. Jangan maksain diri. Yang kita mampu aja. Kalau mampu 2, ya dana, ya doa, bagus. Nggak mampu ya udah doa ya, baca Quran, silakan, boleh saja. Tapi jujur, catatannya yang boleh disedekahkan muslim meninggalnya. Sebab di dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan, juga Imam Muslim dalam Sahih Muslim, daripada Sayyidina Amr bin As. Amr bin As, gubernur Mesir, makamnya di Mesir. Udah jarah juga, udah jarah? Oh udah juga, alhamdulillah. Abang Bari udah juga? Oh belum. Begitu. Amr bin As di Mesir makamnya, dekat Sayyidina Uqbah bin Amir al-Juhani. Di depan dia, gubernur Mesir zaman Rasulullah SAW. Maka Amr bin As bilang, ya Rasulullah, babe ane As bin Wa'il namanya, As bin Wa'il. Dulu nadar pengen motong unta 100. Saya mau potongin atas nama mendiang, orang bukan muslim, mendiang babe. Bagaimana? Kata Nabi begini, Amr, amma abuka law aqarra bit tauhid fasumta wa tasaddaqta anhu nafa'ahu dzalik. Andai saja babehmu muslim, lalu kamu puasain, kodoin puasanya, atau kamu sedekah atas nama babehmu, andai muslim, nyampe bermanfaat. Sayang babehmu tidak muslim, jadi nggak nyampe. Begitu. Kita curiga yang ngata nggak nyampe, menuduh
orang-orang yang bikin sedekah non muslim. Waduh, payah ini, tidak benar. Lalu bagaimana kalau kita sedekah atas nama Nabi Muhammad, baca Quran ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu al-Fatihah, saya hadiah Quran surat Fatihah untuk Rasulullah, boleh enggak? Nabi kan orang mulia, boleh enggak? Ya Allah, baca solawat boleh. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah berikan rahmat. Nabi itu pribadinya rahmat, ajarannya rahmat, apanya aja rahmat. Kita mintakan rahmat lagi, sebab al-kamil yaqbalu ziyadatal kamal. Orang yang sempurna masih bisa nerima untuk tambahan kesempurnaan. Biar gampang aja, kita sedekah sama orang kaya. Ada teman kita kaya, kita bagi duit, kira-kira si kaya tuh mau nggak? Ini biar gampang. Kalau sedekah bingung. Orang kaya kita bagi korban daging korban, kita bagi tuh yang kaya, mau nggak? Dibagi lagi, mau nggak? Tuh masih mau juga. Begitu. Nabi nggak apa-apa. Kita ila hadratin Nabi boleh. Ngapain? Sedekah Quran sama Nabi. Ya Allah, diajarin. Tuh di dalam doa melihat Ka'bah. Ini diajarin nih. Kalau kita melihat Ka'bah, masuk masjid, lihat tuh Ka'bah. Kita suruh doa, Allahumma zid hadal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birra wa zid man syarrafahu wa azzamahu mimman hajjahu awi'tamarahu tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birra. Ya Allah, tambahkan kepada siapapun yang mengagungkan Baitullah, memuliakan Baitullah, menghormati Baitullah, dari semua orang yang berhaji dan berumrah, termasuk Rasulullah juga. Tambahkan yang berhaji, mimman hajjau, itu orang yang telah haji. Siapa? Ya Rasulullah juga telah haji, para nabi juga telah haji. Tambahkan, enggak apa-apa, itu boleh. Pakai bahasanya wazid man syarrafahu wa azzamahu mimman hajjahu. Mal muradu bimimman hajjahu? Kullul muslim, semuanya muslim boleh. Boleh, enggak apa-apa gitu. Ama Rasulullah sedekah. Bahkan saudara, di dalam hadis Baihaqi, sahabat Nabi namanya Ibnu Umar, makamnya di Mekah. Udah jarah belum nih? Hayu syuhada di Mekah dekat Tanim. Ibnu Umar umroh atas nama Rasulullah berkali-kali, lebih dari 10 kali, ngebadalin Nabi Muhammad. Pesen juga kagak, Nabi Ahmadiyah dikerjakan oleh Ibnu Umar, sahabat agung, muftil Madinah. Dia selalu kalau umroh, niat saya umroh badal untuk Rasulullah, ganjarannya enggak apa-apa. Imam Malik ngaji sama Nafi ngaji Ibnu Umar, banyak yang ngaji, enggak apa-apa. Itu buat Rasulullah, disuruh juga kagak sama Nabi. Ibnul Muwaffaq, sufi besar sezaman dengan Imam Junaidi al-Baghdadi, haji untuk Nabi Muhammad, badalin haji yang sekarang ini ganjaran buat Nabi lebih dari 50 kali, enggak apa-apa. Ibnu Siraj baca Quran khatam khusus, pahalanya buat Nabi Muhammad lebih daripada 10.000 kali. Gurunya Imam Bukhari, Imam Abul Abbas, ngorban untuk Rasulullah lebih daripada 10.000 ekor unta untuk Rasulullah. Pesan juga kagak, ketemu juga kagak, boleh. Kita ngorbanin emak kita yang udah meninggal, boleh? Boleh. Mesen enggak? Ono gurunya Imam Bukhari, Nabi mesen juga kagak, boleh. Masa emak kita kagak boleh? Min babil bir, bab baktinya anak kepada orang tua, boleh aja, enggak apa-apa. Timbang hadiah Fatihah aja buat Nabi diomelin, ngapain lah hadratin Nabi, dosa. Aduh, dia kagak ngerti. Enggak apa-apa, justru penting
Apa saja dihadiahkan buat Nabi Muhammad. Sebagai apa? Wujud terima kasih. Kita jadi muslim berkat Nabi. Kita nggak kebalas. Ini imbalan doang. Terima kasih. Bila ada orang berbuat baik kepada Anda, balas. Ya kita cuma hadiah Fatihah buat Nabi. Gak apa-apa. Maka dalam ratib haddad al-Fatihah ila rohil Mustafa, gak apa-apa. Boleh-boleh aja. Gak apa-apa. Singkatnya saudara, sedekah untuk orang yang meninggal dunia diajarkan oleh ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah berdasarkan dalil-dalil yang kuat. Adapun kalau ada orang yang nggak mau, ya jangan marah. Dia kan orang tuanya, gua ogah, biarin aja. Babe gua dikubur mau disiksa-siksa urusan dia. Yang penting warisan buat gue, ya biarin. Gitu, anak kamu dari begitu jangan diomelin, itu urusannya. Yang penting ini Nabi pesan nama kita lewat Sayyidina Ali, kita bersedekah untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Mari kita awali malam hari ini sebagai mengamalkan hadis kita, sedekah dengan baca Fatihah. Gitu. Saudara bayangin, merem matanya, sebut nama abahnya, sebut nama ibunya. Dengan Fatihah ini mudah-mudahan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Segini aja. Nanti kita udah malam. Ada yang ditanya mungkin atau nggak perlu ada bertanya jawab? Oh ada. Ya baik dah, saya ikut dah. Ada yang bertanya? Terjemah, persilakan. Materi yang ada atau di luar materi ini persilakan. Kalau tidak ada, kita tutup terus informasi yang kemarin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebagai makmum, boleh nggak kita ikuti bacaan suratnya imam dan apa petunjuknya? Jadi sebagai makmum dalam salat bolehkah kita ngikutin bacaan surat imam? Lalu apa hukumnya? Kalau ditanya hukumnya, boleh saja. Boleh saja, tidak dosa. Cuman makruh, ngurangin ganjaran. Karena tugas dia ketika sholatnya jahar ditugasin oleh agama untuk dengerin. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Bila Quran dibaca sesudah Fatihah oleh imam, Anda makmum dengerin aja. Emang nafsu susah, perintah agama suruh dengerin, pengennya kita lawan aja, gua baca juga begitu. Jangan, dengerin aja, karena tugasnya dengerin. Cuman ditanya, andai baca boleh aja dia baca, enggak apa-apa. Cuman dia menyalahi aturan begitu. Tapi boleh saja aturannya dia dengar. Sebab kalau rame-rame semuanya pada baca dan suratnya beda-beda, mana kagak apal lagi. Surat imamnya kahfi. Makmum kalau disuruh ngikutin, aduh bakal jadi repot nih kita, Pak. Begitu. Untung imamnya teman kita, kul ya kulhu, terus bisa kita ngikutin. Jadi denger aja, udah cukup. Wallahualam. Sama-sama. Sudah ya.